السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اختفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku seiman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala seru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan seorang muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah as-sabirun, yaitu orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar adalah termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya pahala besar yang akan didapatkan bagi mereka yang sabar. Sungguh kesabaran adalah sifat yang mulia. Bahkan kita mau surga pun disebabkan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat yang ke-146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak para nabi berperang bersama mereka orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang tidak lemah dengan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Mereka juga bukanlah orang yang patah semangat dan tidak menyerah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran adalah sifat yang mulia yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala mencintainya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Penglihatan yang dia lihat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang dia dengar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka dia menjadi wali bagi wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah setiap kesabaran itu dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena tidak setiap orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang di dalam kesabaran dengan segala ujiannya bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Maka sabar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut adalah sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan secara umum adalah di surah Ar-Ra'd ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan mereka orang-orang yang bersabar mengharap wajah Rabb mereka. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Dan orang-orang yang menggantikan kejelekan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar. Maka bagi mereka adalah sebaik-baik tempat kembali. Saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menegakkan salat, menginfakkan hartanya, berbuat kebaikan untuk mengganti kejelekannya, itu semua akan mendapatkan kebaikan bila kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat di awal mengatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Rabb mereka, sehingga mereka menegakkan salat, sehingga mereka menginfakkan harta yang mereka miliki, bahkan mereka mampu untuk mengganti kejelekan di masa lalu menjadi kebaikan di masa yang akan datang, sehingga kejelekan-kejelekannya berganti kebaikan demi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala secara khusus berbicara kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar sabarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah dunia Arab jahiliyah menjadi terang benderang.
Inilah yang menyebabkan Nabi SAW konsisten dalam dakwanya sampai kematiannya. Dan ini juga yang dilanjutkan oleh para sahabat generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya di surat An-Nahl ayat 127, "Wasbir wa mas sabruka illa billah wa la tahzan 'alaikum wa la takun daikum mimma yankurun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sabarlah kamu Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa mas sabruka illa billah, dan sabarlah kamu Muhammad karena tidaklah sabarmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sedih dengan kekafiran mereka. Jangan kamu sedih dengan kekafiran kaummu yang kamu cintai. Dan juga jangan merasa sesak, sempit dadanya karena tipu daya mereka. Subhanallah, ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, Nabi sedih melihat kaum yang dia cintai menolak dakwanya dan mendustakannya. Nabi ingin mengangkat kemuliaan bagi mereka, tapi mereka memilih kehinaan. Nabi ingin menyelamatkan mereka dari neraka, tapi mereka menginginkan neraka. Bahkan mendustakan Nabi, melecehkan Nabi SAW dengan lisan dan perbuatannya. Maka Nabi SAW sedih melihat itu. Maka Allah menguatkan agar dia sabar. Dan sabarnya bukan karena pamanmu, bukan karena keturunanmu, bukan bangsamu. Sabarmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa mas sabruka illa billah. Sabarlah engkau Muhammad karena tidaklah sabarmu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedih dengan kekafiran mereka. Kewajibanmu hanya menyampaikan apa yang menjadi risalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran kita akan bernilai mulia di hadapan Allah sehingga Allah mencintai kita. Sabar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bila orang sabar karena Allah, maka dia istiqamah sampai akhir hayatnya di atas iman, di atas Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Bila Allah Subhanahu wa taala bersama mereka yang sabar, maka siapakah yang akan bisa mengalahkan mereka? Tak ada seorang pun, tak ada makhluk pun, dimanapun, di langit ataupun di bumi, tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam 3 ayat dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 153. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, tolong menolong kamu di dalam salat, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ini dalam ibadah kita wajib sabar, karena ibadah itu beban bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang telah muslim, berakal dan baligh disebut mukallif atau orang yang dikenai beban syariah. Maka ada beban berat di pundak kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beban yang berat itu tidak mungkin kita akan lalui dengan baik kecuali kita memiliki kesabaran. Maka Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Hai orang-orang yang beriman, tolong menolong kalian dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada orang salat mewaktu rajin, tapi ada orang tidak rajin. Kenapa mereka rajin? Karena mereka sabar di atas itu. Kenapa mereka tidak rajin? Karena mereka tidak sabar untuk pelaksanaan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, "Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Janganlah kalian saling bersengketa karena akan menghilangkan kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kekuatan kita adalah pada persatuan kita di atas iman dan Islam yang benar. Perselisihan di antara kita umat Islam tidak membuat gentar musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan bersabar dengan kepedihan bersama Allah, bersama agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun bersama kita. Saudaraku yang berarti Allah Subhanahu wa taala, kesabaran kita pada 3 keadaan. Para ulama menyebutkan hendaklah kita sabar pada 3 tempat. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketaatan itu harus kita kerjakan terus-menerus, dan itu tidak mungkin kecuali bagi mereka yang sabar. Begitu juga kita harus sabar untuk meninggalkan semua bentuk kemadaratan, semua bentuk kemaksiatan.
karena itu dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita sabar tidak melakukan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam mendapatkan ujian-ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Maka hendaklah sabar dengan semua ujian itu. Dan di antara tanda orang-orang yang sabar ketika dia mendapatkan ujian, maka mereka mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang 15, ayat yang 105 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Pasti kami akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut, kelaparan, kekurangan daripada harta, jiwa dan buah-buahan. Beri kabar gembira pada mereka orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar dan bagaimana sikap orang yang sabar ketika ditimpa musibah? Allah mengatakan, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila timpa kepada mereka musibah-musibah, petaka dan kemudaratan, mereka berkata, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah dan kita mengucapkan itu, apa yang akan kita dapatkan? Allah berkata pada ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan Allah. Allah bersalawat kepada mereka dan mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah, ada 3 keutamaan orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan didoakan atau kita termasuk orang yang didoakan. Kemudian kita orang yang dirahmati dan kita adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala besar hanya diraih dengan kesabaran. Karena Allah berkata di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas bagi orang-orang yang sabar pahala yang tak terhingga. Sesuatu yang besar, yang banyak itu dalam agama kita tidak pernah dihitung dengan angka-angka. Kalau masih dihitung dengan angka-angka, maka tidak banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan balas pahala kebaikan orang-orang yang sabar, balasan yang tak terhingga. Tidak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita masuk surga pun ternyata dengan kesabaran kita. Lihat di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang akan mereka masuki dari orang-orang yang baik, dari bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari keturunan mereka. Dan malaikat masuk kepada mereka di setiap pintu-pintu mereka di surga. Dan malaikat itu berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dan kesejahteraan atas kalian dengan kesabaran kalian. Fanikba uqbadar, itulah sebaik-baik tempat bagi kalian, surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika bertanya masuk ke tiap pintu-pintu rumah orang yang di surga hanya mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dengan kesabaran kalian. Kenapa? Karena dunia ini negeri ujian, negeri petaka bagi kita. Semua akan diuji, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dengan sabar, maka dia akan terus menjalankan ketaatan. Dengan sabar, dia bisa meninggalkan bentuk-bentuk kemaksiatan. Dengan sabar pun, dia menerima dan ridha dengan takdir Allah yang berupa takdir-takdir yang buruk. Subhanallah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulia dan tingginya orang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia dicintainya, Allah bersamanya, pahala besar baginya, dia orang yang mendapat petunjuk, dia adalah orang yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentu tidak ada jalan bagi kita kecuali kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar adalah orang yang dicintai Allah, bahkan dengannya kita masuk surga dengan kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ibadallah, masalah jum'ah rahimanallah wa iyyakum, ittaqullah jalla wa ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa ati'ullaha bil huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bil malaikati qudsihi wa qala ta'ala la yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على آل محمد وعلى آل محمد وباركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.